Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganesha Samputri Perdana dari SDN Selosari 1 JGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, Jawa Timur akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Berdasarkan kutipan 1, menurut Bob Talbot, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kind to count is fine, but teaching them what count is the best. Artinya, mengajarkan anak tentang konsekuensi dari sebuah pilihan itu merupakan hal yang benar. Namun, membekali mereka dengan pengetahuan tentang hal baik dan buruk adalah hal yang terbaik. Berdasarkan kutipan kedua, menurut Josh William Friedrich Hegel, education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksudnya, pendidikan sejatinya akan mampu menciptakan murid yang melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang diyakininya. Rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin? Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Seperti kita ketahui, semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sungtulodo, ing Matya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani yang memiliki makna bahwa pada saat seorang pemimpin berada di depan, maka dia harus bisa memberikan contoh atau teladan yang baik. Pada saat berada di tengah, maka dia harus bisa memberikan motivasi atau semangat. Dan pada saat berada di belakang, maka seorang pemimpin harus bisa memberikan dukungan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam sebuah institusi, mengingat perlu memiliki sikap yang toleran terhadap beragamnya setiap warga sekolah, baik guru maupun murid. Guru menjadi pemimpin yang mampu memberikan contoh pengambilan keputusan di sekolah. Guru hanya bisa mengarahkan dan memberikan dorongan supaya murid tidak kehilangan arah pada saat mereka mengambil keputusan yang akan berdampak pada saat mereka belajar untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Berikutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Akal dan moral dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Dari kutipan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa karsa merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia. Karsa ini pun
berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang, disadari ataupun tidak. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Tentunya ada prinsip-prinsip yang lain, namun ketiga prinsip di sini adalah yang paling sering dikenali dan dapat kita gunakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Ketiga prinsip ini seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh dilema yang harus kita hadapi sebagai pemimpin pembelajaran. Ketiga prinsip tersebut adalah: 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berbasis peraturan, dan ketiga, berpikir berbasis peduli. Sedangkan nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik tentunya adalah nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai kebaikan lainnya sebagai pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing dalam kita mengambil sebuah keputusan. Sebagai calon guru penggerak, tentunya ada beberapa nilai yang harus dipegang, seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah-langkah yang benar, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat semua keputusan berbasis etika diperlukan kesamaan visi, sumber daya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dengan kemampuan coaching ini, saya akan mampu mengembangkan kemampuan diri dan orang lain sebagai coach, baik rekan sesama guru maupun murid dalam melakukan pengambilan keputusan. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka akan mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah, terutama ketika dihadapkan pada kasus dilema etika. Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini sangat penting untuk selalu menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara kolaborasi sehingga mampu mencapai tujuan yang berpihak pada murid. Keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya yang berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar murid-muridnya. Selain itu, pendidik juga harus memiliki kompetensi sosial emosional. Karena dengan memiliki keterampilan mengelola sosial emosional tersebut, maka seorang pendidik akan bisa mengambil sebuah keputusan secara sadar atau mindfulness. Dengan demikian, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum mengambil suatu keputusan, maka guru harus memiliki kemampuan untuk menyadari dan mengelola dirinya sendiri. Setelah itu, guru juga dapat mengatur kemampuan sosialnya dengan kesadaran sosial dan kemampuan kolaborasinya atau interaksinya dengan orang lain. Dengan sosialisasi dan kolaborasi yang nantinya, maka guru dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak pada murid.
bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik yang akan selalu berhadapan dengan situasi atau permasalahan di sekolah, maka sangat penting untuk menganalisis terlebih dahulu apakah kasus tersebut sebuah dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan kasus pengambilan keputusan yang mengandung dua nilai kebajikan yang saling bertentangan, maka itu merupakan kasus dilema etika atau benar lawan benar. Disinilah kemampuan seorang pemimpin memahami nilai-nilai kebajikan apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Seringkali keputusan yang akan diambil sangat sulit mengingat dua nilai kebajikan tersebut sama-sama penting, namun saling bertentangan. Maka seorang pemimpin dapat melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang tepat dapat diambil dan dipertanggungjawabkan. Keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun, terkadang dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi dilema, kita masih kesulitan. Misalnya, lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan peraturan, pimpinan tidak memberikan kepercayaan, dan meyakini orang lain bahwa keputusan yang diambil sudah tepat, perbedaan cara pandang, serta adanya opsi benar lawan benar atau sama-sama benar. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman hidupnya. Sebelum pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral dapat dicapai dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan yang saya alami di lingkungan saya dalam mengambil keputusan adalah adanya cara pandang yang lebih mengutamakan kebiasaan yang biasa diambil atau diputuskan berdasarkan rasa perasaan nyaman atau tidaknya, apalagi terkait dengan senioritas dan junioritas. Keputusan seringkali sulit diambil secara terbuka dalam forum rapat karena keengganan dan faktor-faktor kurang nyaman dalam mengemukakan pendapat. Kesulitan-kesulitan di atas selalu kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang pendidik, saya merasa terbantu dengan penjelasan pada materi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, karena sebelumnya saya sering menemukan
kasus-kasus dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan dengan semua materi yang telah saya pelajari dari modul 3.1 ini, maka sebaiknya kita ketika mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid, maka kita akan mampu memerdekakan mereka dalam belajar, memerdekakan mereka. Dalam belajar, pendidik sudah seharusnya melakukan pengambilan keputusan yang bersifat positif, membuat siswa merasa nyaman dan tenang. Hal tersebut dilakukan untuk memerdekakan murid dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar mereka. Karena pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid-murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan mereka yang lebih baik. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sesuai dengan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan tauladan dalam pengambilan keputusan di sekolah, mengarahkan dan memberikan dorongan agar murid tidak kehilangan arah dalam berproses. Guru memberikan murid kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar. Ketika mengambil keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan berelasi dengan orang lain, salah satunya melalui pendekatan coaching. Dalam pengambilan keputusan pada suatu permasalahan dilema etika, sangat disarankan untuk menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang dilakukan secara berkolaborasi dan berpihak pada murid. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap konsep-konsep yang saya pelajari di modul 3.1 ini yaitu tentang dilema etika, yaitu situasi yang terjadi ketika kita harus memilih 2 pilihan benar lawan benar. Kemudian yang kedua ada rujukan moral, yaitu situasi ketika harus memilih antara benar lawan salah. Dalam dilema etika kita mempelajari 4 paradigma yang terdiri dari individual lawan masyarakat. Kemudian yang kedua ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga rasa kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat ada paradigma
jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian dalam dilema etika kita juga mempelajari 3 prinsip yang terdiri dari 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, dan yang terakhir berpikir berbasis peduli. Dalam dilema etika yang terakhir kita mempelajari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang terdiri dari 1. Menentukan nilai-nilai yang bertentangan, yang kedua siapa yang terlibat, 3. Mengumpulkan fakta-fakta, 4. Baru pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal, regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau teladan. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. Yang terakhir, merefleksikan hasil keputusan. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Dalam menerapkan pengambilan keputusan, saya pernah menghadapi kasus dilema etika dengan paradigma keadilan lawan kasihan. Saat itu saya mengambil keputusan berbasis rasa kepedulian yang sekiranya tidak merugikan orang lain. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan menentukan dulu dari 4 paradigmanya berdasarkan 3 prinsip dan juga mengikuti langkah pengambilan dan pengujian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar apa yang kita putuskan dapat berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta bertanggung jawab. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan mampu membedakan kasus dilema etika dan rujukan moral, maka saya bisa menganalisis nilai-nilai yang bertentangan, paradigma dan prinsip dilema tersebut. Kemudian dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian, maka saya akan membuat keputusan yang tepat dengan kasus atau permasalahan yang saya alami. Dengan langkah tersebut, saya juga bisa melihat kembali keputusan yang sudah saya ambil dan merefleksikannya. Dan Anda sebagai seorang pemimpin, sangat penting dalam mempelajari modul ini sebagai pemimpin pembelajaran, di mana sebuah keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan dan sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian, sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak yang justru akan menimbulkan kekacauan. Dengan mempelajari modul ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah langkah paling bijaksana dan yang terbaik. Demikianlah koneksi antar materi dari modul 3.1. Salam dan bahagia, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.